itu dilakukan pembalutan. Kalau pembedaian berhubungan dengan tulang, patah tulang misalnya, ya. Pembedaian juga bisa digunakan pada dislokasi, ya, bisa digunakan. Nah, di sini sebenarnya akan saya ajarkan bagaimana cara melakukan pembalutan dan pembedaian, ya. Ada dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan mitela atau segitiga, ya. Yang kedua harusnya menggunakan bandek, ya. Kan ini buat perut kayaknya. Ya. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan, ya. Yang tujuannya untuk membalut luka, ya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menggunakan mitela dulu, ya. Mitela atau segitiga, ya. Materi sudah dapat, ya, ya, tentang balut bidai, ya. Mitela, ya, ketika kita menggunakan mitela, ya, enggak kayak gini, ya, ada yang kayak gini, ya, tidak seperti ini menggulungnya, tapi ada tekniknya, ya. Teknik menggulung itu seperti ini, ya. Tangan kita berada di yang ujung yang panjang, kemudian kita satukan seperti ini, tangan kita masuk satu, ya, kita buka sama seperti tadi, ya, kita tekuk masuk ke dalam, kemudian kita buka lagi, kita tekuk lagi, ya. Nah, seperti ini melipat mitela, ya, bukan yang seperti ini di pung gitu, ya. Tidak boleh, tapi ada tekniknya, ya. Nah, ini kemudian dilipat, tangan masuk ke sini, ambil ujung, ya. Ini tangan masuk ke sini, dilipat lagi, tangan masuk di dalam seperti ini, baru dilipat jadi dua, ya. Ini mitelanya agak-agak yang ini yang lebih enak mitela. Nah, jadi nggak kayak gini, ya, nggak kayak gini, ya, menggunakannya, tapi kayak gini. Nah, ya, baru dilipat dua, yang terakhir. Nah, jadi ininya ada di tengah. Saya ajarkan, siapa yang jadi relawan, sini, duduk sini. Relawan. Yang cowok. Mbak, ini tolong dibantu lipat dua. Lipat dua, Mbak. Maaf ya Pak, duduk Pak. Dari sana. Ini tolong pegang. Yang tengah. Nah, lipat. Nah, ini kalau ini kalau menggunakan bandek, ya, harusnya seperti ini, bukan yang panjang. Nah, bisa juga menggunakan pembalutan, bisa menggunakan mitela, bisa menggunakan bandek. Yang pertama yang harus kita evaluasi yaitu adanya luka di bagian misalnya kepala. Kita mulai dari kepala dulu, nanti sampai di kaki. Bagaimana cara membalutnya, ya.
pertama kepala ya, ketika terjadi misalnya seperti di pelipis ataupun di area kepala, bisa kita menggunakan ini. Caranya seperti ini, kita bagi menjadi 2 bagian ya, kalau menggunakan bandeng. Kemudian kita berada di belakang si pasien ya, ya. Kemudian sampai di belakang diputar ya, diputar ya, diputar ya. Kemudian diputar, yang satu naik ke atas ya, yang satu naik ke atas. Kemudian yang ini untuk pengunci ya, begini juga. Bukan anu ya, jadi nggak pas ya, harusnya ini nutup semua ya, ya. Begitu juga nanti dia ke atas lagi, yang gunanya ke atas ke depan ke belakang, ke depan ke belakang ya, untuk ke depan ke belakang. Gunanya yang untuk mengunci yang samping ya, mengunci yang samping, nanti dia akan tertutup semuanya. Tetapi ketika ada misalnya ada luka di sini ya, kita dab dulu, bisa menggunakan kasam misalnya, atau bisa menggunakan mitila yang kita lipat segi 4, kita letakkan di atasnya, kemudian kita balut seperti ini ya. Ini kalau karena ini manset ya, kurang ya, harusnya semuanya nutup ya, semuanya nutup ya. Itu bisa menggunakan, kalau yang asli itu kan lebih panjang lagi ya. Bisa juga menggunakan mitela ya, bisa menggunakan mitela, bisa dari depan ya. Ininya agak licin pakainya ini ya. Ini tekniknya bisa dari depan seperti ini ya. Ya. Kalau ini misalnya tidak cukup, kita masukkan ke dalamnya ya. Kemudian ini ujungnya ini kita masukkan ke dalam ya. Bisa dari depan ataupun bisa dari belakang, sama aja. Kalau tekniknya dari belakang sama aja, cuman bedanya nanti talinya itu kalau dari belakang, nanti talinya ini ke depan ya, jadi rapi seperti ini. Kalau lebih gitu Pak, diikat lagi atau gimana? Digubet lagi? Kan bisa kita masukkan di ujung-ujungnya sih ya, gitu ya. Ini terus ini dimasukkan, semuanya dimasukkan di dalamnya sehingga rapi ya. Bisa juga dari belakang, misalnya mau dari belakang juga bisa. Yang penting tekniknya ketika ada luka, lukanya di ya. Misalnya kalau dari belakang ya ini ya, dari belakang ya, dari belakang dimasuk. Nah ini kalau misalnya cukup, ini Kita. ya. Kemudian yang ini kita masukkan ya. Ini ketika terjadi cedera pada bagian Kepala. ya, ini kepala. Kemudian apa lagi? Leher sih. Apa lagi? Misalnya pada bagian pelipis ya, pelipis. Pelipis tekniknya hampir sama seperti ketika
pada bagian mandibula. Ya. Kalau misalnya di area pelipis ya, sama tekniknya seperti ini. Ya, kemudian ke samping. Ya. Samping. Satu misalnya di pelipis bagian sini, jadi satunya letaknya di belakang telinga. Ya. Kemudian kita talikan. Ya. Kok bisa enggak cukup rahangnya panjang. Ya. Usahakan nalinya itu di bagian yang luka. Karena apa? Karena sekaligus untuk dep. Ya, misalnya sebelah sini, ya sini, di sini, ya, untuk mengedep. Ini juga bisa untuk si rahang atau mandibula. Ketika terjadi trauma pada mandibula, ya, sehingga dia juga akan apa? Tidak berubah-ubah, bisa pelipis, bisa pada bagian mandibula. Ya. Kemudian leher sepertinya kemarin sudah ya, ya, yang bisa dipasang apa? Sandal dulu ataupun kardus ataupun apa seperti ya. Nah, jangan ditekak ya, mati nanti. Ya. Jangan nanti mati. Ya, ini kalau misalnya leher. Ya. Kalau ada cedera servikal, trauma servikal, Ya ini leher servikal nanti pakainya ini. Ya. Tapi di sini dikasih kardus dulu. Kalau nggak ada ini, ya seperti ini, ya. Tapi yang kuat sehingga dia tidak bisa bergerak ke kanan. ini lebih Ya, itu pada cedera servikal. Kemudian apa lagi? Ya, pada skapula, bahu, ya, clavicula, ya, dan seperti ini. Ya, balik arah mas. Ya, seperti ini. Kemudian ini disatukan lagi, satukan dulu. Nah, satukan. Nah. Kemudian ini satu masuk ke atas. Enggak cukup. Oh cukup. Ini terlalu panjang dia. Nah. Ya, gini tarik, kemudian kita satukan. ya gitu coba ya. Jangan dilepas. Tidak terjadi cedera pada clavicula, scapula, ya, bahu, ya, seperti ini. Ya. Scapula, bahu, ya. Ini sebenarnya ini harus ditarik dulu. Waduh. Sehingga dia bisa non josung. Ya iya, karena tujuannya untuk supaya dia nggak bisa gerak, ininya nggak bisa digerak. Ya, disatukan dulu, ambil satunya, nah ditarik supaya dia membusung. Ya, tarik ini, tarik yang kuat, ya dia akan membusung. Supaya dia kalau bergerak ke kanan dan ke kiri dia lebih minim.
nggak bisa. Ya, itu untuk yang cedera bagus ya, atau clavicula scapula. Kemudian cedera apa lagi? Ya, lengan. Telinga ya tekniknya sama tadi. Ya. Ya. Harusnya ini ada dua tapi ininya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pada bagian siku, ya, ya, satunya ke sini. Jadi, tetapi kita ingat posisi anatomisnya kita reposisikan dulu. Misalnya kayak gini, posisi anatomisnya ya kita benerin dulu. Baru kita tarik. Ya. Nah, jadi ada ujung gini, ya. Ya. Itu kalau cedera pada bagian ya, misalnya pada bagian sini sama, ya. Ya, harus bersilang-silang. Dia posisinya bersilang. Ya, kalau pada bagian pergelangan tangan. Kalau misalnya pada karpal atau pada jari-jari dulu. Kalau jari-jari bisa menggunakan ini ya. Ingat ketika kita memfiksasi kepada ada luka pada jari-jari, kita harus membutuhkan satu bantuan jari ya, falanges yang normal. Sehingga misalnya yang patah ini dia harus difiksasi dengan temannya yang sebelahnya. Ya, sehingga dia tidak akan berubah-ubah. Ya, tetap tertahan. Ya, intinya ketika ada satu ataupun dua misalnya tangan yang patah, ya kita meminta bantuan satu yang tidak patah. Sehingga misalnya ini yang satu ini yang patah, ya kita menggunakan ini. Ya. Nah, ketika jari-jari kita bisa menggunakan, sebenarnya bisa menggunakan ini. Ya, sebenarnya akan saya ajarkan, tapi kok ini nggak cukup. Nah, bisa juga menggunakan kasa. Jadi pembalutan itu bisa menggunakan mutela, bisa menggunakan bandek atau elastis, perban elastis ya. Pasti teman-teman juga pernah lah ada yang menggunakan, tetapi kan ini harusnya lebih panjang dan lebih kecil ya ukurannya. Nah, ketika ini kita menggunakan pakai kasa dan meminta bantuan satu jari. Ya, ini ada gunting nggak? Mana? Ambilin mas, tolong yang lain. Kamu duduk aja. Yo yang lain ambilin. Kita potong agak panjang. Kemudian kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Nah, kemudian ini kita tali dulu.
untuk memfiksasi ketika ada walang yang patah. Ya. Bisa juga teman-teman mungkin pernah melihat ini sampai di tangan sampai di sini Pak. Sebenarnya akan saya ajarkan tapi ini nggak cukup. Ya, ini sama aja. Nanti ketika ini kita langsung meminta bantuan satu lagi, kemudian nanti ini juga terbalut, ya, kemudian ke sini. Nah, kalau sini tekniknya nanti ada teknik menyilang, sehingga nanti dia kayak huruf V, ya, kayak tadi. Tapi ini memungkinkan nggak dipakai? Kalau yang nggak paham nanti langsung tanya ya. Ya Pak. Nah, tekniknya hampir sama ya kayak tadi, tapi nanti setelah minta satu bantuan kemudian satu lagi baru ke sini. Nah, baru kalau sudah ke sini baru kita teknik huruf yang V tadi, yang V. Ya, ini mau saya ajarkan nggak bisa. Pakai kasa nggak bisa juga ya? Pakai kasanya kurang panjang kayaknya. Kita coba ya. Tapi tetap posisi anatomi tetap kita perhatikan ya. Nah, nah ini kurang, ini huruf V-nya di sini. Nah gini, huruf V-nya ini. Nah ini kurang panjang. Masa mau kita nah buat huruf V-nya kayak gini. Kalau udah nanti ini kurang panjang Pak. Jadi buat huruf V-nya ini dilipat sini ya, jadi nanti dia huruf V. Ini kurang panjang, gak ada kasa yang panjang ya. 3 kali baru dilipat gini. Ini masih kurang panjang nih, masih ya sudah. Bayangannya aja kayak gini ya. Pak, bisa diulang yang bagian bentuk hurufnya nggak Pak? Saya belum paham. Karena ini agak-agak nanggung. Nah gini, kemudian dilipat gini. Dibalik 3 kali. Nanti dilipat lagi kayak gini jadi huruf V nanti. Tapi berhubung ininya nggak nyampe, ya sulit untuk dipraktekkan. Ya, jadi nanti sampai sini kita lipat lagi kayak gini lagi, nanti muter lagi 1 kali dilipat lagi kayak gini. Terus tekniknya. Jadi kayak V. Ya. Itu yang tangan. Kemudian apa lagi? Nah, dilepas dulu. Untuk tangan. Kemudian setelah tangan bisa ketika ada trauma dada. Ya pada orang-orang khususnya naik motor ataupun naik sepeda, kadang ada
tembus ya, ataukah ada stang yang tembus. Nah itu kita tidak dianjurkan untuk mencabut benda tersebut. Ataupun orang yang mungkin ada yang iseng gitu ya, apa ditujak gitu sama penjahat atau apa, ada pisau yang nancap di sini, itu tidak dianjurkan untuk dicabut. Tetapi apa, kita buat donatan dulu ya, buatan donatan ya, buletan dulu ya. Ini kita buat seperti donat ya, muter ya. Ya, misalnya di sini ada nih apa, stang nancep di sini gitu ya. Nah kita masukkan di stangnya di sini, kemudian ini kita tali sehingga dia tidak berubah ke kanan dan kiri ya. Misalnya di sinilah tangan gitu ya, misalnya dia masuk di sini, kemudian kita tali seperti ini ya. Tidak dianjurkan untuk Dicabut. ya. Ini teknik dibuat donat ya. Kemudian ini tadi saya ajarkan bagaimana ketika menggunakan elastis atau menggunakan kasa, tetapi juga bisa menggunakan mitela saja ya. Menggunakan mitela seperti apa ya, seperti teknik ular kobra ya. Tekniknya pokoknya aneh-aneh gitu ya. Ini kemudian seperti ini ya. 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 Teknik ular ya, bisa Jangan main-main. ya. Makanya disebut dengan teknik ular Kobra. Jangan main-main dong. ya, kayak gitu. Ya, ular piton ya gitu ya. Itu sama sebenarnya pakai yang tadi saya ajarkan ataupun menggunakan yang ini sama ya. Tergantung di lokasi itu adanya apa. Kalau adanya elastis ya, lebih apa, paten atau lebih stabil ketika menggunakan elastis atau banting ya, seperti ini teknik ular kobra. Paham ya? Nanti bisa ya satu persatu mencontohkan ya, teknik ular kobra. Kemudian tadi yang donat tadi diletakkan di sini ketika ada trauma, misalnya dada ataupun trauma perut ya. Kalau diikuti dengan yang tadi ya, ada benda asing misalnya di dada ya, itu tidak boleh dicabut. Kita buat donat dulu, baru kita teknik seperti ini. Agak ya, ini kita satukan dulu ya, kemudian ini satunya kita tarik ya. Ini masnya terlalu panjang kok ya. Jadi seperti ini ya, ini kita tali dulu, baru ini nanti kita satukan. Berarti kan kalau ada tusukan itu berarti bolong tengahnya kan? Ya kan ininya bisa ke kanan atau ke kiri, bisa lewat sini. Nah ini kan fleksibel aja. Oh, Kalau lukanya di sini ya, kirinya ke sini. Jadi, sehingga kan nggak melubangi. Ini tetap bisa keluar dari sini. Ya.
Tarik dulu. Ya, kemudian ini disatukan. Berarti double ya Pak ya? Apanya? Kan donat dulu terus. Iya. Ya. Ini ya. Ini untuk yang dada. Dada dan perut sama aja. Ya. Sehingga dia menutupi bagian dada. Kemudian ketika terjadi tadi dislokasi tadi yang sudah saya ajarkan, bagaimana cara menggendong, ya banyak sekali ya teman-teman pernah melihat menggendong menggunakan ini tanpa menggunakan yang gendongan asli gitu ya. Nah seperti ini, ya seperti ini, tangan dimasukkan, ya. Satu ke sini, satunya ke sana. Ya. Ya. Ini bisa kita masukkan. Tergantung fleksibel tangan yang kanan atau tangan yang kiri. Yang jelas ketika tangan yang kanan berarti ujung dari mitelanya sebelah kanan. Ya, bisa ya. Gendong ya. Tapi kalau dislokasi ataupun patah ya pada ulna gitu dilakukan pembalutan dulu yang tadi baru digendong. Paham? Ya. Kemudian apalagi? Ya. Saya kira kalau kaki tekniknya hampir sama kayak yang tangan tadi. Begitu juga yang kaki. Ya, misalnya yang kaki kita letakkan di sini, tinjak Mas. Tinjak kayak gini. Ya. Ya. Langsung ke kebun. Nah, sama. Ya, tekniknya. Mana lagi teman-teman? Patah apa lagi? Tulang kering Pak. Tulang kering Pak. Kalau tulang kering harusnya pakai ini lebih. Pilek juga. Masukin dulu. Nah, kalau keluar tulangnya itu kita tidak boleh mereposisikan. Reposisi artinya kita mengembalikan seperti sedia kala gitu ya, atau semula. Kecuali kita sudah ahlinya gitu ya. Kalau ahlinya ya kita masukkan. Tetapi kalau sampai keluar ya kita bidai. Ya, kita bidai ya tanpa dibalut. Nah, kalau keluar gimana? Ya tidak bisa kita balut. Ya kita bidai supaya dia tidak berubah. Apanya? Ya. Ya, langsung kita dep ya, didep. Tapi kalau misalnya sampai tulangnya keluar ya kita nggak bisa. Ya gimana? Ngedepnya juga kita sulit ya, tiba-tiba nongol kayak gini ya. Ada tulang gimana menutupnya? Ya sebisa mungkin kita tutup memang. Tetapi tidak mereposisikan. Kecuali dia dislokasi ya. Ataupun ketika kita mau membalut si jari gitu ya. Tidak boleh karena teman saya terus saya iseng saya ginikan aja biar mampus dia gitu ya. Nggak boleh, harus dalam posisi anak ya. Iseng-iseng nggak boleh, nanti lama-lama dibuka-buka tangannya kayak gini ya. Begitu juga kalau
nge-gips apalagi nge-gips gitu ya, pakai gips yang kayak dicor-cor itu ya, harus benar-benar kita tahu posisi anatomi si tubuh pasien. Tuh, mana lagi kira-kira yang perlu kita Lutut pak. Hah? Lutut. Lutut sama aja. Yang ini apa? Boleh meslek. Sama kayak yang Bisa lepas. ya, kalau yang lutut sama. Kalau di bagian siku. Ya, kalau lutut sama aja. Kita ambil ini dulu, baru ini. Ya. Nah, ini ketika coba dulu. Agak sulit kan? Kayak gitu. Tapi kita harus tahu posisi anatomis dulu supaya tidak bisa ditekuk. Ya gitu. Mana lagi? Mana lagi? Tulang ekornya yang patah. Gimana? Langsung mobilisasi aja. Kita Langsung lumpuh. bidai. Tidak ini. Pinggang ya. Langsung ke longgar itu. Nanti saya ajar sekaligus pembidaian ya. Pembalutan ada yang ditanyakan? Udah paham? Paham ya. Kalau paham kita masuk di pembidaian. Yuk. Ini pasiennya mau ganti atau tetap Apa Mel? tidur Ini di aku bawah? sih video. Gantian B.